pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Shalom, puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu berkumpul dalam rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita datang, kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kami ada malam hari ini semua karena berkat Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Malam hari ini kami siap diberkati Tuhan.
lewat pujian penyembahan kami. Kami mengucap syukur, kami ada karena kasih dan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Yang percaya malam hari ini katakan terima kasih. Amin. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Amin. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima
layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita muliakan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku Yang berkata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus
Raja kami ya Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan kami, Tuhan Yesus. Tuhan kami berterima kasih. Seberapa kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan kumpulkan di tempat ini dengan tujuan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Buat kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Segala bentuk gangguan yang akan mengganggu hati, kepikiran kami memuji Engkau Tuhan. Kami satukan hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya kami Tuhan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Kami memuliakan, kami mulaikan ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian, damai yang Dia berikan sangat besar. Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati lemah. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati lemah. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati semua. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, mungkin kita malam hari ini ada yang datang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namun percayalah malam hari ini Tuhan akan memberi kita damai, sukacita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang merasakan damai malam hari ini, kita bangkit berdiri. Mari kita semua. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, dengarlah firman-Nya. Sekaranglah waktunya, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, dengarlah firman-Nya. Sekaranglah waktunya, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan balik
adalah Raja, Dia Tuhan kita. Sanggup mengalahkan segala musuh. Kita tetap bangkit berdiri. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Kita mau melompat lagi Tuhan. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji-Nya kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji-Nya kemenangan, Dia batu keselamatan. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji-Nya kemenangan, Dia batu keselamatan. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kenakan jubah pujian dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jubah pujian dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jubah pujian dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segala beban kita lenyap saat kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan terima berkat itu. Kita buka hati kita. Kita fokus untuk menerimanya. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara.
selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Amin, haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Pelayanan selanjutnya kami berikan kepada hamba. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari nyanyikan pujian ini. Saudara kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku, haleluya, dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau selalu menolong kami dalam segala keadaan kami, Tuhan. Dalam pergumulan kami, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tak sehelai rambut kami yang jatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau apa yang terjadi, apa yang kami alami, ada rencana, ada maksud Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami adalah yang terbaik bagi kami, Tuhan. Sebab tidak ada yang terjadi tanpa seizin, tanpa dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini pun kami semua ada di tempat ini karena kehendak daripada Tuhan. Kami mau meresponi akan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kehadiran kami karena kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah pelihara kami. Dalam setiap aktivitas kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Dalam pendidikan kami, dalam kuliah kami. Haleluya, Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah jaga lindungi kami dan berkati kami Tuhan. Dan ajar kami semua untuk selalu bersyukur akan segala kebaikan Tuhan yang kami sudah alami, kami sudah rasakan dalam kehidupan kami di sepekan sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami ada malam hari ini. Karena kami bersyukur, karena kami mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebabnya Tuhan, malam hari ini setelahnya kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, menguatkan, meneguhkan kami. Bahkan menegur kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Beri hati kepada kami untuk mau mendengar, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan dalam surat Yohanes, ya. Rasul Yohanes atau surat 3 Yohanes pasal 1, karena cuma terdiri dari satu pasal. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Tema atau judul khotbah saya malam hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Haleluya. Sama-sama kita membaca 4 ayat ini ya. 4 ayat secara bersama kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dari surat 3 Yohanes ya. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Salam kita baca 2, 3. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya mau fokus di ayat 3 dan ayatnya yang keempat dikatakan, aku sangat bersukacita mendengar dari beberapa saudara yang datang ke sini bahwa hidupmu tetap suci serta benar dan bahwa engkau hidup sesuai dengan Injil. Tidak ada yang lebih menyukakan hatiku daripada mendengar berita semacam itu tentang anak-anakku. Haleluya. Hidup dalam kebenaran. Saudara, hanya dua saja. Hidup dalam kebenaran atau hidup di luar kebenaran. Tidak ada pilihan yang lain. Saudara, saya pakai mungkin ibarat. Pinjam Kakak Utia. Ya. Wadah ini adalah kebenaran. Ibarat atau ilustrasi wadah ini adalah kebenaran. Dan benda ini, baterai ini adalah manusia, adalah orang. Nah saudara, hanya dua saja. Baterai ini ada di dalam wadah ini atau baterai ini ada di luar dari wadah ini. Nah saudara, kalau gambaran wadah ini adalah kebenaran, wadah ini adalah kebenaran, dan baterai ini adalah gambaran hidup dan kehidupan kita umat manusia. Berarti Alkitab mencatat bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, hanya ada dua pilihan. Kita hidup dalam kebenaran atau kita berada di luar kebenaran itu. Hidup di dalam kebenaran berarti kebenaran ini yang akan menguasai kita. Ya. Kebenaran inilah yang akan
memenuhi setiap kehidupan saya dan saudara. Kebenaran inilah yang akan mengatur, menjadi rambu-rambu, menjadi pedoman, menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Gerak-gerik kita, aktivitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, perkuliahan kita, semua ada di dalam kebenaran. Haleluya. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Alkitab mencatat beberapa hal tentang kebenaran. Ya, siapakah kebenaran itu? Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat. Bisa ditampilkan multimedia? Ya. Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebenaran adalah pribadi Yesus sendiri. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya. Jadi kebenaran yang pertama adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kebenaran. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes yang sama, pasal 17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Jadi firman adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman. Tentunya Injil, firman Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, siapakah kebenaran itu? 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran." Di sini roh yang ditulis adalah huruf besar. Ya. R besar. Ini berbicara tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi kebenaran adalah Roh Kudus. Firman adalah Roh Kudus. Ya, firman adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Dan Yesus sendiri adalah kebenaran. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Saudara, itu berarti saya dan saudara, gereja Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita harus hidup dalam pribadi Yesus. Kita hidup sesuai dengan firman Allah, dan kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara, ini pilihan hanya dua sekali lagi. Saudara hidup dalam kebenaran atau hidup di luar dari kebenaran itu. Hanya dua saja. Tidak ada pilihan yang lain, Bapak Ibu. Pemuda remaja. Itulah sebabnya
ketika saya dan saudara ambil keputusan untuk mau hidup di dalam Yesus, mau hidup di dalam kebenaran, itu berarti kita harus hidup di dalam Yesus. Kita harus hidup di dalam firman Allah. Kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Nah saudara, 3 hal saya sudah sampaikan tentang siapa itu kebenaran. Jadi kebenaran yang pertama adalah pribadi Yesus sendiri. Kebenaran yang kedua adalah firman Allah, firman Tuhan itu sendiri. Dan kebenaran yang ketiga adalah pribadi Roh Kudus. Haleluya. Nah, apa dampak? Apa akibat ketika kita hidup di dalam kebenaran itu? Perkataan kita, gerak-gerik kita, tindakan kita, aktivitas kita harus sesuai, harus berada sekali lagi di dalam pengawasan kebenaran ini. Yesus, firman, dan Roh Kudus. Ya. Harus ada, harus berjalan, harus di dalam wadah ini. Ya. Pergerakan kita, tutur kata kita harus dalam sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, sesuai dalam tuntutan Roh Kudus itu. Apa dampak ketika kita hidup dalam kebenaran? Yang pertama dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-32. Injil Yohanes pasal 8 ayat 32. Kita baca sama-sama. Dampak, akibat kebenaran ketika kita hidup di dalam kebenaran itu ya bagi kita. Kita baca Injil Yohanes 8 ayat 32, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Kebenaran ini salah satu dampak dari ketika kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Kemerdekaan apa? Kebenaran akan membebaskan saya dan saudara. Ketika ada seorang adik, ya, dia lihat kakaknya mencuri uang papanya, ya, dari kantong celana. Adiknya lihat, sudah apa yang dilakukan oleh sang adik? Oh, saya tanya papa. Kakaknya takut, ya, kakaknya takut kalau ketahuan dilapor sama adik, ya dia bisa dicubit, bisa dipukul, bisa dimarahi tentunya oleh orang tua, oleh papanya. Ya. Itulah sebabnya apa yang selalu supaya adiknya tidak buka suara kepada papanya, tidak melapor kepada ayahnya tentang kakaknya telah mencuri. Apa yang diminta oleh adiknya selalu diikuti oleh kakaknya. Tidak mau ikut, saya lapor sama papa. Terus dilapor. Moti, hati-hati ini. Kartumu saya pegang, Moti. Ada rahasiamu ini, hati-hati. Saya lapor sama papa, mama. Itu contoh. Satu kali. Daripada Timothy, saya kasih contoh anak saya saja ya. Daripada Timothy selalu dijajah, selalu tertuduh. Karena truly mau lapor, truly tahu kalau dia mencuri uang di kantong saya. Karena saya papanya ya.
Akhirnya Timothy memberanikan diri mengakui kesalahannya sama papanya. Saya lagi duduk menonton putusan MK yang lagi rame sekarang ya. Ya. Lagi nonton TikTok. Ya. Mau tidak datang. Urut-urut kaki saya. Waduh. Urut-urut tangan saya mulai ambil hati. Ya. Oh, so tahu pasti ada maunya ini. Pak, ada saya mau bilang, apa itu? Itu minggu lalu saya ambil uang di kantongnya Papa. Berapa? 100.000. Untuk apa? Untuk bayar di sekolah yuran. Yuran kelas ini contoh. Oh, yang penting jangan untuk apa itu? Update game, apalagi namanya? Top up. Waduh. Itu kalau top up biar ngana pe uang sendiri kita bagi ngana. Ya. Ketika Truli kan tidak tahu kalau Timothy sudah akui kesalahannya, pelanggarannya. Satu kali Truli mau sampaikan lagi kepada Timothy. Saya lapor ke Papa. Terserah mau lapor atau tidak. Saya sudah bebas dari tuduhan mencuri uang Papa. Saudara, kalau kebenaran ada dalam hidup kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membebaskan kita dari semua tuduhan-tuduhan si jahat. Dari semua dakwaan-dakwaan dari iblis, setan. Alkitab mencatat bahwa iblis selalu mendakwa kita. Iblis selalu menuduh kita. Selama kita belum mengakui dosa-dosa kita. Selama kita belum mengakui pelanggaran-pelanggaran kita, iblis selalu tekan kita dengan kesalahan kita, dengan dosa-dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu, pemuda remaja. Coba alami, coba kita ya saya pikir ini semua kita lakukan. Ya. Ketika kita hidup dalam kejahatan, ketika kita hidup dalam dosa, bagaimana tekanan iblis selalu dakwa kita. Iblis membuat kita tidak bebas untuk bergerak. Iblis membuat kita tidak bisa untuk bergerak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika kita mau menyanyi, ketika kita mau menyembah Tuhan, iblis selalu katakan engkau berdosa. Haleluya. Tapi kebenaran akan memerdekakan kita. Kebenaran akan membebaskan kita dari semua tuduhan-tuduhan si jahat. Dari semua dakwaan-dakwaan setan, iblis. Itulah sebabnya ketika kita hidup dalam kebenaran yang adalah Yesus sendiri. Yang adalah firman Tuhan sendiri. Yang adalah pribadi Roh Kudus sendiri. Maka kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara. Haleluya. Kita tidak hidup di bawah jajahan-jajahan iblis. Jajahan-jajahan setan. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Yesus telah memerdekakan kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Iblis mendakwa kita. Alkitab katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-55.
Ayat 54 mulai saya baca dalam terjemahan baru jilid 2. Sesudah ya ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi sengat maut adalah dosa, kuasa dosa, kebinasaan. Jadi akibat dosa adalah kematian, adalah kebinasaan. Tetapi kita bersyukur Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Itu berarti apa? Orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi hidup dalam kebinasaan. Bukan maut yang kita alami, tetapi yang kita alami adalah kemenangan di dalam Yesus. Dampak ketika kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang kedua, dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7, dampak dari kebenaran itu. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Haleluya. Ini tentang pokok anggur yang benar, ya. Ilustrasi gambaran yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa pokok atau pohon anggur adalah gambaran Tuhan, ya. Dan carang-carang daripada pokok anggur itu adalah gambaran orang-orang percaya yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam Tuhan. Nah saudara, ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, ya, apa yang dikatakan oleh firman Allah, Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kalau saya dan saudara kita tinggal dalam kebenaran itu, kita hidup dalam kebenaran itu, dan hidup dalam firman Allah. Alkitab katakan minta apa saja, maka engkau akan menerimanya. Tapi saudara jangan salah tafsir. Ya, saudara jangan salah meminta. Tentunya yang kita minta adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab terkadang Bapak Ibu, yang kita minta oleh Yakobus katakan, yang terkadang kita minta dalam doa-doa kita, apa? Untuk memuaskan keinginan kita, untuk memuaskan kedagingan kita. Ya, coba kita lihat. Oma bisa.
meminta untuk memuaskan. Ada berapa? Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Terima kasih Kakak EN. Yakobus pasal 4 ayat 3. Ya. Terjemahan baru jilid 2. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Jadi kita terkadang tidak menerima apa yang kita minta daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu, oh ini dia puaskan untuk hawa nafsunya. Dia puaskan untuk keinginan-keinginan dagingnya. Ya. Dan kadangkala yang kita minta bukan kebutuhan kita, tetapi keinginan kita. Ya. Bukan kebutuhan, tapi terkadang keinginan yang kita minta. Tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam firman, pasti dia akan tahu meminta yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena apa? Karena dia berada dalam tuntunan hidup dalam kebenaran. Pasti dia tidak akan meminta untuk memuaskan nafsunya, memuaskan keinginannya. Pasti itu. Sebab apa? Permintaannya selalu ada dalam tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes tadi. Ya, dikatakan dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada Tuhan, daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi selalu ada menuruti perintah Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Pasti orang yang menuruti firman Allah, pasti orang yang hidup berkenan kepada Allah, yang selalu dia minta pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dia pasti akan memperolehnya. Haleluya. Haleluya. Itu dampak ketika kita hidup dalam kebenaran. Apa saja yang kita minta, pasti kita akan memperolehnya. Karena apa? Karena kita ada dalam kebenaran itu. Yang kita minta tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kerjakan dalam hidup ini. Yang ketiga dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Dampak ketika kita hidup dalam kebenaran adalah Amsal pasal 4. Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya. Hari kemurkaan tiba, harta tidak akan pernah berguna. Haleluya. Saya sudah melihat orang yang kaya, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, ketika dia meninggal dunia, ketika dia innalillahi wa innalillahi raji'un,
bagiannya 2 kali 1. Ya. Ribut-ribut masalah tanah tidak akan selesai. Banyak orang meninggal karena masalah tanah. Ya. Banyak orang berkelahi karena masalah tanah. Mati, ujung-ujungnya 2 kali 1. Harta tidak akan menyelamatkan pada hari kemurkaan. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah kebenaran. Haleluya. Saat ini harta berguna. Ya. Saudara mau naik pesawat, jual harta, gadai harta, bisa naik pesawat. Tapi akhiri semua akan berakhir. Yesus sendiri katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini? Ya. Seluruh dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya, dia binasa. Ada guna. Ya, coba kita lihat ayat itu terdapat di Injil Matius. Ya, Markus pasal 8 ayat 36. Iya, oke. Haleluya. Ayat 36 saya baca, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ya. Seluruh dunia ini Bapak Ibu, bukan hanya satu daerah, bukan hanya Mamuju, ya. Dia kuasai Mamuju atau dia kuasai Sulawesi Barat ini. Ini dikatakan seluruh dunia dia miliki. Apa gunanya? Manusia, seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya. Ini berbicara tentang binasa. Gak ada artinya. Itulah sebabnya Alkitab catat tadi dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ya, apakah ini mungkin karena budaya saja atau ya, ada orang yang sudah meninggal sepatunya dibawa, padahal sudah pakai sepatu, ya. Biasanya orang Kristen ya sudah pakai jas, baik-baik, ya, pakai sepatu, ya, semua. Tapi ada lagi sepatu yang lain diisi, baju-baju diisi, ya. Nanti siksa kasihan, tidak bisa bergerak kalau keliling itu baju, kain-kainnya, sarungnya. Ini apakah ini budaya atau ya? Dan parahnya lagi ada yang kasih masuk Alkitab. Saya pikir hidupnya saja nggak baca Alkitab, apalagi matinya. Mana bisa baca Alkitab? Hidup saja tidak baca Alkitab, apalagi mati. Ya, itulah Kristen yang kadangkala aneh-aneh. Ya. Harta. Hari kemurkaan harta tidak akan pernah berguna.
Hanya kebenaran yang akan melepaskan kita daripada maut. Hanya kebenaran yang akan meluputkan kita daripada kebinasaan, maut. Itulah sebabnya mari kita mau terus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya hidup dalam Yesus. Hidup berjalan dengan firman Allah. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika kita berjalan, hidup dalam Yesus, hidup sesuai firman Allah, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Alkitab katakan dampak dari kebenaran itu akan memerdekakan kita. Akan membebaskan kita dari tuntutan dari dakwaan iblis. Kebenaran, apa saja yang akan kita minta, pasti Tuhan akan berikan. Karena apa? Kita ada dalam kebenaran. Ya, yang kita minta pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan berikan. Haleluya. Dan kebenaran akan melepaskan kita. Meluputkan kita dari maut, dari kebinasaan. Oleh sebab itu mari kita semua, orang tua, pemuda, remaja, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita hidup dalam kebenaran. Saudara, 3 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri dan ditujukan kepada Gaius. Ya, kepada seorang pelayan, seorang pemimpin dalam jemaat, seorang yang dituakan dalam jemaat. Haleluya. Ya, Gaius, Alkitab katakan ketika ada orang-orang yang datang kepada Yohanes dan menyampaikan bahwa bahwa Gaius itu hidup dalam kebenaran. Ayat 4 katakan, betapa bersukacita hati daripada Rasul Yohanes ketika dia mendengar, ketika dia mendapati bahwa anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Kalau Yohanes, Rasul Yohanes bersukacita ketika mendapati, ketika mendengar, ketika menyaksikan bahwa anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran, apalagi Tuhan sendiri. Kalau manusia saja bersukacita, dalam ayat 4 ya dikatakan. Ya. Haleluya. Dalam ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ada sukacita dari Rasul Yohanes ketika mendengar Gaius, bahkan ada anak-anak Tuhan yang lain. Kalau saudara baca di dalam 2 Yohanes, ya coba kita lihat dalam 2 Yohanes. Dua Yohanes pasal 1. Ya. Ayatnya yang keempat. Ya, 2 Yohanes pasal 1 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2-3. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Garis bawahi ada kata separuh dari anak-anakmu. Berarti ada anak-anak yang tidak juga hidup dalam kebenaran. Ya. Di sini dikatakan separuh anak-anak hidup dalam kebenaran. Berarti ada orang-orang yang menyebut diri sebagai orang Kristen, menyebut diri sebagai orang percaya, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Kalau saudara lihat di dalam pasal
dari 3 Yohanes tadi, saudara mendapati ada seorang yang bernama, haleluya, Diotrephes, ya, saudara bisa dapat itu. Iya. Ayat 9, ya. Dalam ayat 9 dari 1 Yohanes ada Diotrephes di sana. Coba kita lihat. Saya baca, aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Jadi ada Diotrephes dalam jemaat. Diotrephes ini ingin menjadi orang terkemuka dalam jemaat. Tapi Diotrephes ini tidak mau mengikuti hamba-hamba Tuhan. Tidak mau mengikuti pelayan-pelayan Tuhan, rasul-rasul, tidak mau mengakui mereka. Ayat 10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, ya, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ayat 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Diotrephes ini ada dalam jemaat. Ada dalam bagian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Diotrephes percaya kepada Yesus. Tetapi saudara lihat perbuatannya. Perbuatan yang tidak hidup dalam kebenaran. Tapi berbeda dengan Gaius. Gaius dipuji oleh Rasul Yohanes. Aku bersuka cita. Tidak ada sukacita yang lebih besar ketika mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Pesan firman Tuhan malam hari ini untuk saya, untuk kita semua. Mari kita semua yang hadir malam hari ini. Orang tua kah? Pemuda, remaja. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Gerak-gerik kita, tutur kata kita, sikap perbuatan kita, tingkah laku kita harus tetap berada di dalam tuntunan kebenaran itu. Yesus adalah kebenaran, firman adalah kebenaran, dan Roh Kudus adalah kebenaran itu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Dari awal kata
katakan, Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Oh, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari awal nyanyikan pujian ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesuslah kebenaran itu. Dia menyelamatkan kita. Dia beri hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan, ku nyatakan janjiku kepada. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita yang sudah hidup di dalam kebenaran itu, teruslah berjalan, teruslah hidup dalam kebenaran. Jangan pernah keluar, jangan pernah melenceng dari kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan menjadi seperti seorang yang bernama Diotrephes. Diotrephes menjadi toksik dalam jemaat, menjadi racun dalam jemaat, menghambat pertumbuhan umat-umat Tuhan, menolak hamba-hamba Tuhan, tidak mau mengakuinya. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Mari kita mau menjadi seperti Gaius. Gaius hidup dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar ketika mendapati anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang menyebut diri Kristen dan hidup dalam kebenaran itu. Tutur katanya, sikapnya, perbuatan, tingkah lakunya, gerak-geriknya ada di dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya ada dua pilihan. Hidup dalam kebenaran atau hidup di luar kebenaran. Hidup dalam kebenaran seperti Gaius. Hidup di luar kebenaran seperti Diotrephes. Ini contoh. Itu semua ada dalam jemaat. Ada dalam gereja pada masa itu. Saudara, ini tantangan bagi kita semua sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari masing-masing kita bergumul, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kita. Kita mau terus hidup di dalam kebenaran. Kita mau menjadi jemaat. Kita mau menjadi orang-orang Kristen. Kita mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang hidup di dalam kebenaran itu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar
sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, ini pengakuan kami kepadamu. Kami tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, pegang tangan kami, Tuhan. Haleluya. Menerangi hidupku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu Kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau ada di dalam kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu telah memerdekakan hidup kami. Kebenaran-Mu telah membebaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala janji firman-Mu di dalam hidup ini. Engkau sudah membuktikannya lewat pengorbanan-Mu, lewat penebusan Tuhan atas hidup kami dari segala belenggu-belenggu dosa. Membuat hidup kami, membawa kami masuk di dalam kebenaran-Mu sehingga hidup kami dimerdekakan di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Semua kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, diberkati, dibaharui, dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Biar hari demi hari Tuhan
Kami selalu membawa hidup kami selalu ada di dalam kasih Tuhan. Kami mau tinggal selalu di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami dapat memancarkan terang Tuhan. Hidup kami dapat menjadi berkat dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami taruh firman Tuhan di dalam hati kami dan Allah Roh Kudus menolong kami semuanya memampukan hidup ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami malam hari ini. Berkati terus hamba-Mu dengan kekuatan, dengan kesehatan, terlebih dengan pengurapan Allah Roh Kudus, hikmat dan otoritas ilahi menjadi bagian dan milik hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu pergi melayani Tuhan, memberitakan firman-Mu, menyampaikan kesaksian tentang perbuatan ajaib Tuhan. Di sana Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, dan banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan lanjutkan ibadah kami dengan kami memberikan korban syukur kami. Tuhan, apa yang kami taburkan malam hari ini tidak membuat kami berkekurangan, tetapi menjadi pintu buat berkat-berkat Tuhan yang semakin Tuhan limpahkan, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, bahkan dalam kehidupan anak-anak kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami lakukan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
memberkati seluruh korban persembahan kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah kita sepanjang minggu ini. Besok hari Senin ada undangan jaringan doa wanita di GKSB jam 5 sore. Jadi untuk kaum ibu, kaum wanita kita ada undangan jaringan doa wanita. Dan hari Selasa ada ibadah peluap wilayah Mamuju di gereja kita jam 5 sore. Hari Selasa mari kita seluruh ibu-ibu, wanita, kita akan ibadah wilayah di gereja jam 5 sore. Dan hari Rabu ada ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Herman Suyanto, Papa Lisa, jam 7 malam. Hari Kamis latihan untuk ibadah raya pertama. Hari Jumat doa puasa, persekutuan doa, jam 6:30 malam. Bagi kita untuk kita perhatikan hari Jumat ada doa jam 6:30, terutama untuk para pelayan yang akan melayani hari Minggu. Hari Sabtu ibadah pemuda dan remaja di gereja jam 6:30 malam. Jadi kita pemuda dan remaja perhatikan hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 6:30 malam. Hari Minggu kembali kita ibadah raya pertama jam 8:30 pagi. Ibadah sekolah minggu di aula jam 9 dan ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Demikian pengumuman, dan untuk pelayan-pelayan altar yang akan melayani minggu depan nanti akan di-share di grup. Ada pengumuman lain? Oh ya, ada tambahan bagi Bapak Ibu yang tergerak hati untuk memberikan janji iman kita untuk perayaan Natal. Ada amplop di sebelah kiri kita. Mari kita berpartisipasi untuk kita mensukseskan acara Natal kita nanti bulan Desember. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemuda remaja, kita semua yang hadir, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati, kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, kemuliaan bagi Allah. Nanti Ibu Gembala akan akhiri kita dalam doa. Kemuliaan bagi Tuhan.
dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami malam ini berkumpul bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami dituntun dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami semua. Seberapa banyak umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan ibadah kami malam hari ini dan memberkati setiap umat-Mu yang telah hadir. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan tidak akan menjadi kekurangan bagi mereka, tapi akan menjadi pintu berkat di mana Engkau mencurahkan berkat-Mu yang berkelimpahan supaya tidak menjadi kekurangan bagi umat-Mu. Diberkati dalam segala tugas pekerjaan, di dalam usaha apapun yang umat-Mu kerjakan yang tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa di surga. Teringat kami buat mamanya yang sementara berada di Makassar dalam lanjut pengobatan. Kami mohon tangan Tuhan terulur mencapai segala sakit penyakit dilalukan supaya sehat kuat untuk dapat kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir malam hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi pagar api berkeliling setiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Semua terpelihara di dalam kasih dan anugerah-Mu, dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.